101.6 Heartline Radio, radio nomor 1 yang peduli dengan perlindungan anak-anak dan berkontribusi dalam membangun keluarga Indonesia. Bersama UNICEF, Heartline ikut mengkampanyekan hak-hak anak Indonesia. Heartline banyak memproduksi konten program untuk perlindungan anak dan pemberdayaan orang tua. Selain program siaran, Heartline aktif dalam menyelenggarakan acara untuk pembekalan kepada orang tua dan anak-anak. Selama tahun 2016 sampai 2017, Heartline mendapatkan 2 penghargaan. Penghargaan Nobel Media sebagai radio yang peduli dengan perempuan dan anak, dan juga penghargaan kepada Radio Peduli Anak bersama Komnas Perlindungan Anak. Mari bergabung bersama Heartline Radio dalam memperkokoh keluarga Indonesia. 100.6 Heartline FM. More than radio. Radio CSW 89,40 FM Manado, Radio Gala 107,8 FM Banyuwangi, Radio Elisa 103,9 FM Salatiga, Radio Bonapit 90,1 FM Tarutung, Radio SGFM Blitar, Radio Suara Kasih 99,5 FM Tarakan, Radio Pemulihan Kasih 96,5 FM Bajawa Flores, Radio Rasinda Karanganyar Solo, dan Radio Shalom 107,7 FM Kediri, Jawa Timur. Heartline Radio, radio nomor 1 yang peduli dengan perlindungan anak-anak dan berkontribusi dalam membangun keluarga Indonesia. Bersama UNICEF, Heartline ikut mengkampanyekan hak-hak anak Indonesia. Heartline banyak memproduksi konten program untuk perlindungan anak dan pemberdayaan orang tua. Selain program siaran, Heartline aktif dalam menyelenggarakan acara untuk pembekalan kepada orang tua dan anak-anak. Selama tahun 2016 sampai 2017, Heartline mendapatkan 2 penghargaan. Penghargaan Nobel Media sebagai radio yang peduli dengan perempuan dan anak, dan juga penghargaan kepada Radio Peduli Anak bersama Komnas Perlindungan Anak. Mari bergabung bersama Heartline Radio dalam memperkokoh keluarga Indonesia. 100.6 Heartline FM. More than radio. Our best program. Follow our Instagram At Heartline FM. Follow our Facebook. Heartline FM 100.6. Subscribe YouTube channel. Heartline Network. Download our apps. Heartline Tangerang. 100.6 Heartline Radio, radio nomor 1 yang peduli dengan perlindungan anak-anak dan berkontribusi dalam membangun keluarga Indonesia. Bersama UNICEF, Heartline ikut mengkampanyekan hak-hak anak Indonesia. Heartline banyak memproduksi konten program untuk perlindungan anak dan pemberdayaan orang tua. Selain program siaran, Heartline aktif dalam menyelenggarakan acara untuk pembekalan kepada orang tua dan anak-anak. Selama tahun 2016 sampai 2017, Heartline mendapatkan 2 penghargaan. Penghargaan Nobel Media sebagai radio yang peduli dengan perempuan dan anak, dan juga penghargaan kepada Radio Peduli Anak bersama Komnas Perlindungan Anak. Mari bergabung bersama Heartline Radio dalam memperkokoh keluarga Indonesia. 100.6 Heartline FM. More than radio. Our best program. Follow our Instagram At Heartline FM. Follow our Facebook. Heartline FM 100.6. Subscribe YouTube channel. Heartline Network. Download our apps. Heartline Tangerang. 100.6 Heartline Radio, radio nomor 1 yang peduli dengan perlindungan anak-anak dan berkontribusi dalam membangun keluarga Indonesia. Bersama UNICEF, Heartline ikut mengkampanyekan hak-hak anak Indonesia.
Heartline banyak memproduksi konten program untuk perlindungan anak dan pemberdayaan orang tua. Selain program siaran, Heartline aktif dalam menyelenggarakan acara untuk pembekalan kepada orang tua dan anak-anak. Selama tahun 2016 sampai 2017, Heartline mendapatkan 2 penghargaan. Penghargaan Nobel Media sebagai radio yang peduli dengan perempuan dan anak, dan juga penghargaan kepada Radio Peduli Anak bersama Komnas Perlindungan Anak. Mari bergabung bersama Heartline Radio dalam memperkokoh keluarga Indonesia. 100.6 Heartline FM. More than radio. Our best program. Follow our Instagram. At Heartline FM. Follow our Facebook. Heartline FM 100.6. Subscribe YouTube channel. Heartline Network. Download our apps. Heartline Tangerang. 100.6 Heartline Sketsa Keluarga Indonesia hari ini senang sekali bisa menemani Anda kembali. Dan kita bersama kali ini di topik How to Use Emotion Coaching with Children. Saya bersama dengan founder dari Yayasan Busur Emas yang kali ini sudah tersambung melalui fasilitas virtual di Zoom. Saya bersama dengan Ibu Ellen Patricia, MA Counseling CMC PCC. Bu Ellen, apa kabar Bu Ellen? Baik sekali, terima kasih Bu Riyama. Iya, baik, terima Selamat pagi kasih. semua. Iya, terima kasih sudah bersama dengan kita kali ini di topik kita berbicara seputar emosi anak. Ini terkait juga dengan buku kedua yang akan rilis gitu ya Bu Ellen ya? Ya, betul sekali. Oke. Buku lanjutan dari Vera and Sisters. Mm-mm. Yang pertama tentang emosi takut, Mm-mm. yang nanti akan rilis di bulan Juni tentang perasaan frustasi. Mm-mm, Dan oke. sekarang kebetulan kita juga ada promo pre-launch, Mm-mm. di mana kalau melakukan pemesanan itu akan mendapatkan diskon sekitar 30% dari harga normal 80.000. Oke, jadi ini yang saya pegang ini buku yang pertama, dan yang selanjutnya yang pre-launch ini adalah lanjutan dari buku yang ini ya Bu Ellen ya. Betul, betul. Tentang perasaan frustasi nanti yang kedua. Oke, perasaan frustasi termasuk juga berarti emosi negatif yang hari ini akan kita bahas ya Bu Ellen ya. Salah satunya. Salah betul satunya. Oke, nah berbicara seputar anak-anak yang punya emosi negatif, dan ini adalah fakta dari kehidupan. Sebetulnya kalau ngomongin emosi negatif pada anak itu ada berapa macam Bu Ellen? Oke, kalau emosi negatif itu banyak sekali sih jenisnya. Cuma memang yang perlu disadari kan perbedaan antara emosi dengan perasaan. Kalau emosi itu ya itu sesuatu yang secara natural akan muncul. Sedangkan kalau perasaan itu kan kesadaran subjektif dari masing-masing individu terhadap emosi yang muncul. Jadi kalau kesadarannya tidak terbangun, ya dia tidak sadar bahwa ada emosi marah di dalam dirinya. Dia bilang enggak marah, padahal sebenarnya ada emosi marah. Dia bisa bilang saya enggak frustasi, padahal mungkin sebenarnya ada emosi frustasi karena kesadarannya tidak terasah. Jadi agak berbeda memang antara emosi dan perasaan. Nah, salah satu manfaat dari emotion coaching, kalau itu dilakukan oleh orang tua adalah bisa membangun kesadaran anak tentang emosi-emosi yang ada di dalam dirinya. Kenapa anak perlu sadar akan emosi yang ada dalam dirinya? Supaya dia bisa kelola. Karena kan kita cuma bisa mengelola apa yang kita sadari. Kita nggak bisa mengelola apa yang tidak disadari keberadaannya. Oke, jadi momen-momen ketika anak-anak mengalami emosi itu adalah saat-saat untuk kita bisa mengcoaching mereka, untuk kita bisa mengajarkan sesuatu yang lebih kepada mereka, begitu ya Bu Ellen. Di momen-momen yang seperti ini, sebetulnya seperti apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Oke, betul sekali Bu Riyama. Jadi momen-momen emosional ini justru adalah momen-momen di mana kita sebagai orang tua tuh bisa kapitalisasi untuk bisa membantu anak mempelajari banyak hal. Salah satunya tadi kita sebutkan menolong anak mempelajari, oh ya ini ada emosi ini ya. Dia bisa mengenali emosi-emosinya, bukan cuma mengenali, bahkan mungkin nanti bisa melabel. Kita akan lihat nanti step by step-nya. Dan itu juga akan menolong kita membangun hubungan yang lebih dekat sama anak sebenarnya. Karena kan anak akan merasa, oh ya papa saya, mama saya ngerti apa yang saya rasain. Itu biasanya akan sangat menolong untuk membangun hubungan. Nah cuma memang tidak semua orang tua diperlengkapi ya, atau terperlengkapi untuk bisa melakukan emotion coaching ini. Makanya kita mencoba melakukan
penerbitan buku tersebut dan juga Mm-mm. bekerja sama dengan Heartline untuk acara-acara seperti ini. Hmm. Karena kalau dilihat secara umum, ada beberapa kategori orang tua memang. Kalau yang pertama mungkin kita sebutnya kalau dalam bahasa Inggris tuh dismissing. Dismissing tuh artinya ketika dia berhadapan dengan emosi anak, Mm-mm. dia cenderung mengabaikan, dia cenderung tidak Skip gitu memandang ya, Bu? penting. Mm-mm. Ya, betul. Kayak mengecilkan, Mm. meremehkan gitu ya. Gini aja kok nangis, gitu aja kok sedih, kok gitu aja marah gitu ya. Padahal kalau memang ada emosi marah, ya itu perlu diterima dan dikelola. Hmm. Kalau memang ada perasaan sedih, diterima dan dikelola. Jadi yang dismissing parent ini biasanya mengecilkan, dan ketika itu dikecilkan, respon yang terjadi bawah sadar dalam diri anak biasanya dia akan berusaha menekan. Karena kok menurut papa ini nggak penting ya, kok menurut mama ini nggak penting ya, kenapa buat saya kok kayaknya penting banget. Jadi dia akan berusaha Menekan. menyesuaikan, menekan, tapi sebenarnya nggak berdampak positif. Karena dia jadi nggak belajar bagaimana cara mengelola emosi yang sehat. Oke. Karena kan apa-apa yang ditekan tidak pernah hilang, Mm-mm. hanya akan tertumpuk saja di dalam diri. Iya. Kasihan juga ya ketika anak-anak mendapatkan orang tua yang tadi Anda katakan tipenya yang dismissing gitu. Jadi dia tidak bisa meluapkan, dia tidak bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan gitu ya. Ketika dia mengekspresikan, maka dia merasa dia akan ditolak gitu, Bu Ellen, maksudnya responnya. Betul sekali. Dia akan merasa ditolak dan mungkin juga akan jadi merasa bersalah. Ya, kenapa sih kok saya kayak gini ya? Mestinya kan saya nggak begini ya. Padahal sebenarnya tidak ada salahnya punya perasaannya. Tapi respon terhadap perasaan itu kan yang menentukan apakah itu menjadi sesuatu respon yang positif atau negatif. Kemudian kalau perasaannya, kita sering terjebak dengan ada emosi positif, ada emosi negatif, sehingga keberadaan emosi negatif dipandang negatif juga. Padahal kalau kita lihat, kalau kita nggak punya emosi negatif sama sekali, mungkin kita sudah nggak survive di muka bumi ini. Ya. Kalau kita nggak pernah bisa takut, kita nggak pernah bisa marah, kita nggak pernah bisa sedih, rasanya kita juga udah nggak jadi manusia lagi sebenarnya. Paling nggak salah satu atau salah dua dari yang banyak itu kita punya gitu ya, Bu Ellen ya? Betul, betul. Dan ketika dia muncul, keberadaannya itu cuma menunjukkan bahwa saya masih manusia. Dan sebagai manusia saya perlu mengelola, tapi tidak menghilangkan emosi itu. Di usia berapa itu anak-anak sudah bisa merespon dengan cara memendam ekspresinya dia, emosi negatifnya dia? Di usia berapa dia sudah mulai bisa nih tipe orang tuanya yang dismissing gitu? Oke. Kalau dia memendam, biasanya kesadaran itu akan muncul sekitar di usia 2-3 tahun. Ya. Karena di usia sekitar 2-3 tahun tuh anak mulai menyadari bahwa saya dengan orang tua saya tuh berbeda individu. Individuation-nya itu mulai muncul. Sebelumnya biasanya dia akan memandang dirinya sebagai extension dari orang tuanya. Nah, tapi di sisi lain itu kan ngomongnya tentang kesadaran akan apa yang berbeda dari dalam dirinya dengan orang tuanya. Nah, ada lagi yang kita sebut belief. Belief itu adalah itu munculnya lebih awal lagi, sekitar usia 1 tahun itu udah. Jadi apakah anak ini akan punya keyakinan bahwa dunia ini adalah dunia yang aman untuk dia hidup? Ya. 1 tahun itu sudah ya? Yes. Dalam arti gini, ketika dia nangis ada nggak yang meresponi? Ketika dia takut ada yang menggendong dia nggak? Ketika dia nggak nyaman ada yang memperhatikan nggak popoknya basah atau mungkin pampersnya perlu diganti. Ketika hal-hal itu terjadi, maka dia akan punya keyakinan bahwa oh ya dunia ini aman untuk saya hidup. Ya. Tapi ketika hal-hal itu tidak terjadi, itu di bawah sadarnya dia akan tertanam keyakinan tersebut. Itu tapi bawah sadar biasanya. Iya. Makanya kalau dibilang tugas perkembangan, itu justru tugas perkembangan anak di tahap 0 sampai 1 tahun adalah membangun keyakinan bahwa dunia ini adalah dunia yang aman untuk dia hidup. Iya. Jadi itu early banget sebenarnya. Betul. Makanya kenapa kan sebetulnya kan negara juga sudah memfasilitasi dengan cuti 3 bulan setelah melahirkan seperti itu ya. Itu merupakan sebetulnya bagian dari bagaimana supaya tugas perkembangan ini bisa jalan gitu ya, Bu Ellen ya. Betul. Karena memang disitulah masa-masa anak akan membangun keyakinan, itu proses otomatis. Ya. Kalau dia menerima respon-respon yang nurturing tadi,
maka dia akan membangun keyakinan yang positif. Tapi kalau dia tidak menerima respon yang positif, dia nangis dibiarin, dia popoknya basah dibiarin berjam-jam, dia ketakutan juga dibiarin. Itu lama-lama ya itu keyakinannya akan terbentuk, dunia ini bukan dunia yang aman. Saya survive sendirian. Akhirnya nanti akan pasti terasa di masa dewasa. Iya. Saya malah jadi teringat dengan anak-anak yang mungkin itu tidak semua anak bayi yang ada di panti asuhan ataupun juga yang ada di penampungan karena keterbatasan SDM gitu ya. Ketika mereka menangis tidak ada respon, ketika popok basah tidak ada yang mengganti segala macam gitu ya. Itu PR akhirnya jadi banyak yang menumpuk di sana ya Bu Ellen ya. Kalau kita mau melihat gitu anak-anak yang ada di luar rumah, bayi-bayi yang ada di Betul. luar rumah. Betul. Tentunya itu tidak fatalistik. Fatalistik artinya ketika itu sudah terbentuk tidak bisa diapa-apain lagi. Tentu bisa. Tapi kan perlu proses yang panjang untuk bisa membalikkan keyakinan tersebut yang terbentuk dari usia dia yang masih sangat muda tadi. Oke, itu tipe orang tua yang dismissing, yang mengabaikan. Ada lagi yang lain Bu Ellen? Ya, biasanya ada lagi 3 jenis yang lainnya. Pertama adalah tipe orang tua yang kita sebut disapproving. Disapproving ini kalau tadi yang dismissing kan dia cuma kayak meremehkan gitu ya. Kalau yang disapproving ini lebih otoriter. Jadi biasanya kalau emosi anak muncul justru anak itu dikritik ya. Kamu kenapa sih, mestinya kamu kan begini-begini, atau bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, nggak boleh nangis. Kalau nangis nanti bla bla bla, dihukum lah gitu. Jadi anak justru dihukum karena mengekspresikan perasaannya. Dan saya yakin orang tua melakukan ini dengan niat yang baik pastinya ya. Iya. Tapi niat yang baik kan tidak selalu menghasilkan sesuatu yang baik kalau tidak dengan cara yang baik. Jadi seringkali yang terjadi adalah anak juga jadi menekan emosinya. Dan kalau yang tadi cuma merasanya oh ya, kalau yang dismissing kan papa nggak ngerti, mama nggak ngerti. Ya. Tapi kalau yang ini udah lebih jauh lagi, dia jadi selain nggak ngerti, tidak memahami, tidak menerima, itu benar-benar sangat membentuk keyakinan anak bahwa menangis itu lemah, bahwa sedih itu melambangkan saya itu bukan orang yang resilient. Frustasi, kalau saya frustasi itu membuat saya menggambarkan bahwa saya ini adalah orang yang tidak baik. Kalau marah itu saya tidak baik. Jadi sangat berpengaruh terhadap self-worth-nya anak, rasa nilai anak memandang dirinya. Dan itu juga sangat berdampak biasanya sampai dengan dewasa. Ya. Berarti sebetulnya itu lebih fatal ya dibanding yang dismissing tadi gitu. Betul. Karena dia dihukum karena dia punya perasaan. Padahal balik lagi, punya perasaan itu menunjukkan kita masih manusia sebenarnya. Artinya karena menunjukkan kemanusiaannya justru dia dihukum. Udah ditekan dihukum lagi. Betul. Oke. Nah, yang satu lagi kebalikannya yang ekstrim. Kita bilangnya laissez-faire parents gitu ya. Jadi orang tua yang cenderung sangat suportif, sangat bisa menunjukkan empati kepada anak, tetapi secara tidak berimbang. Maksudnya Karena ketika dia menunjukkan empati, ketika dia menunjukkan support, itu tidak dibarengi dengan memberikan batasan. Loss aja jadi ya? Yes, betul. Padahal kan anak tetap perlu belajar batasan-batasan. Dunia ini ketika dia hidup dewasa pun akan banyak batasan-batasan, di mana dia harus hidup dalam batasan-batasan itu. Jadi dari kecil pun dia sudah harus belajar bagaimana dia hidup dalam batasan. Iya, nah, betul. Orang yang laissez-faire ini dia lebih kepada pokoknya disupport tanpa ada ekspektasi yang tinggi. Ayo nak, kamu perlu begini juga di sisi lain. Kamu memang merasa gitu, tapi di sisi lain papa mama merasa begini. Jadi hal-hal seperti itu nggak ada. Cuma support aja, cuma empati aja. Dan ini pun biasanya juga tidak berdampak positif. Karena anak jadi lebih self-entitled gitu ya. Ketika dia tumbuh dewasa jadi mestinya kan saya terima ini, mestinya saya terima itu gitu ya. Padahal siapa sih yang wajib gitu ya, yang wajib membuat dia happy kan nggak ada. Yang wajib membuat kita happy kan diri kita sendiri, bukan siapa-siapa. Iya, dia nggak tough gitu jadinya ya. Atau ini ada kaitannya juga dengan aturan nggak ya Bu Ellen? Akhirnya dia ketika ada aturan, maka dia akan menerobos aturan itu karena selama ini nggak ada batasannya. Betul.
betul. Itu bisa ke sana juga, atau bisa juga dia nanti jatuhnya jadi victim mentality. Duh, Hmm. kenapa ya kok nggak ada yang menolong saya, kok kenapa ya nggak ada yang menasihani Hmm. saya, karena dia sudah sangat terbiasa Hmm. untuk disupport, Hmm. untuk diberikan empati, tanpa ada batasan yang jelas dan tanpa ada ekspektasi yang diharapkan dari dia harus step up to something. Ya. Hmm. Jadi dia selalu mengharapkan orang lain untuk membantu dia, untuk bisa menolong dia, Hmm. menyemangati dia, sehingga betul tidak tough jadinya anak. Nggak strong gitu lah ya ibaratnya ya. Jadi lemah ya Bu Ellen jatuhnya. Betul, betul. Karena dia diberikan empati yang tidak berbalance dengan Hmm. tadi adanya batasan-batasan ya, dan harapan-harapan yang mengekspek dia untuk step up to something. Oke. Berarti memang PR-nya adalah ada di orang tua gitu, karena kan itu memang tugas orang tua ya. Nah, Betul. proses-proses seperti apa yang harus dilalui oleh orang tua, khususnya untuk mereka bisa menyadari emosi anak? Tentunya kan ini perlu pelatihan, perlu belajar gitu. Bu Ellen. Betul sekali, betul. Yang seperti apa? Langkah paling dasarnya, kan tentu ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah kalau kita mau menolong anak untuk bisa lebih menyadari emosinya, kita perlu dulu melatih diri kita untuk bisa menyadari emosi kita. Karena kalau kita menyadari emosi diri sendiri aja nggak bisa, apalagi menolong orang lain menyadari emosinya, Benar. ya itu lebih sulit lagi. Nah, untuk menyadari emosi ini, karena sebagian besar dari kita, saya pun dulu demikian, tidak datang dari background di mana pembelajaran tentang emosi itu sudah diberikan sejak dini, akhirnya kita mempelajari ini ketika sudah dewasa. Bahkan mungkin kita belajar ini setelah kita jadi orang tua. Mengenali emosi diri sendiri, mencoba untuk membangun kesadaran, dan itu memang perlu ada usaha-usaha yang ya usaha sadar lah. Entah dengan cara membuat jurnal gitu, hari ini saya merasa apa aja ya. Misalkan, oh ya hari ini ada perasaan sedih, ada perasaan marah. Apa hari ini yang membuat saya sedih? Oh, jadi kejadian ini membuat saya sedih, kejadian ini membuat saya marah. Jadi berusaha dengan sadar connect dengan emosi-emosi. Karena kalau enggak biasanya itu lewat begitu aja sih dalam kehidupan gitu ya. Tidak ada kesempatan untuk connect. Kalau kita sudah terbangun kemampuan untuk kepekaan untuk menyadari emosi, biasanya itu akan lebih mudah, akan muncul dengan lebih otomatis. Tapi kalau kita dari kecil itu terbiasa menekan emosi, sedih ditekan, marah ditekan, frustasi ditekan, itu takes time untuk bisa connect back dengan emosi, dan perlu tadi usaha sadar gitu ya, untuk bisa connect again dengan emosi-emosi yang ada di dalam diri kita. Dan untuk itu memang perlu waktu yang diluangkan. Kalau untuk bisa menyadari, oh ya saya tadi sedih, saya tadi marah, itu kan nggak bisa sambil ngobrol-ngobrol dengan teman, ngomongin hal-hal lain. Kecuali ngobrolnya memang tujuannya adalah untuk itu. Oke. Itu curhat ya, cerita gitu. Bisa. Jadi untuk mengeksplor emosi bersama dengan orang lain itu bisa dilakukan. Tapi kalau sekedar ngobrol tentang hahaha yang lain-lain kan pasti nggak bisa gitu ya. Bisa, atau sambil nonton TV itu juga pasti nggak bisa. Karena fokusnya nggak ke situ ya. Betul, betul. Jadi waktu yang diluangkan itu benar-benar harus dipakai untuk berfokus kepada bagaimana mengenali emosi yang di dalam diri. Entah ketika itu dilakukan sendiri atau bersama orang, tapi fokusnya memang di waktu itu harus untuk mengenali diri sendiri. Nah, kalau itu sudah baru bisa mengenali emosi anak. Saya tertarik ketika tadi Bu Ellen mengatakan salah satunya adalah dengan membuat jurnal. Begitu penting gitu ya, Bu Ellen? Seberapa penting sebetulnya menurut Anda? Kalau kita belum terbiasa untuk connect dengan emosi kita, itu penting sekali. Walaupun tidak harus dengan jurnal, masih ada dengan cara-cara lain. Ada orang yang, aduh kayaknya saya kalau nulis kayaknya udah stres duluan gitu ya. Atau mungkin ini ya Bu Ellen, dulunya sering bikin jurnal. Karena kan dulu kan zaman-zaman kita kan ada diary segala macam gitu ya. Tapi dengan adanya gadget kan ini semua terhenti nih. Saya kemarin ketemu sama teman saya juga. Tiba-tiba dia baru megang pulpen setelah 3 tahun. Baru kali ini gue pegang pulpen lagi gitu. Padahal dia adalah seorang wartawan gitu. Cuma karena sudah semuanya ngetik segala macam gitu ya, dia udah berasa. Dan itu ada momen yang buat dia tuh sesuatu banget gitu. Tiba-tiba dia bisa pegang pulpen lagi gitu. Jadi jurnal dulu kita lakukan, bikin jurnal, tapi sekarang enggak. Nah tadi jadi Bu Ella nih kayak ngingetin kita lagi nih, sebetulnya penting loh bikin ini gitu.
betul. Hmm. Dan jurnal sebenarnya kalau kita mau lihat secara esensi tidak harus selalu dengan pen and paper. Ya. Kita bisa pakai gadget kita juga kok kalau mau bikin jurnal gitu. Karena kan esensi jurnal adalah ya mendokumentasikan Menumpahkan apa yang juga ya. betul, betul. Apa yang ada dalam pikiran dan perasaan kita. Kalau mau pakai apps sekarang banyak kok yang bisa untuk journal. Ya. Tapi kayak beda Saya sensasinya ya mungkin ya. Karena kan kalau kita pakai apps, kalau kita ngetik gitu di komputer atau di gadget kita kan kita bisa hapus, kita bisa delete. Tapi ketika itu kita tumpahkan dalam bentuk pen atau di buku itu kayaknya itu aslinya gitu, otentiknya begitu nih, ada sih yang kita coret. Nah, yang dicoret ini justru malah sesuatu gitu sebetulnya kan. betul, tentu masing-masing punya kekuatan dan masing-masing punya Iya. kelemahan. Ke orangnya masing-masing jadi ya Bu Ellen ya jatuhnya. Betul. Orangnya masing-masing dan ke generasi yang berbeda tentu akan sensasinya berbeda. Iya. Kalau generasi sekarang mungkin mereka merasa jauh tidak nyaman dengan pen and paper. Tapi mungkin generasi kita itu mungkin karena kita sudah sangat terbiasa bertahun-tahun dengan pen and paper, itu menjadi sesuatu yang kayaknya sudah menjadi bagian dari diri kita. Jadi sekali lagi bentuknya bisa disesuaikan, tetapi esensinya adalah kita mencoba connect back dengan apa yang ada di dalam diri kita. Nggak terus saja melewati kehidupan tanpa berusaha mengenali apa sih yang saya pikirkan, apa sih yang saya rasakan. Karena itu penting untuk kita bisa menolong anak kita mengenali pikiran dan perasaan. Poin-poin apa lagi dalam tadi contoh-contohnya jurnal, meditasi, segala macam? Poin-poin apa kira-kira yang harus kita tanyakan dalam diri kita ketika kita menjalani proses itu? Pertanyaan-pertanyaan apa, Bu Ellen? Oke, sebenarnya pertanyaan yang pertama adalah, apa sih sebenarnya yang saya rasakan? Itu yang biasanya yang lebih konkret ya. Kalau apa yang saya pikirkan biasanya lebih abstrak. Tapi kalau apa yang saya rasakan itu akan lebih, saya marah enggak? Saya sedih enggak? Saya kecewa enggak? Nah, di sini pentingnya juga kita membangun vocab gitu ya. Ada satu tools kalau kami di dunia konseling itu mengenal namanya feeling wheel. Jadi roda perasaan, di mana di situ terdapat berbagai jenis perasaan. Jadi itu biasanya menjadi alat yang juga bisa dipakai untuk, perasaan ini ada enggak? Perasaan ini ada enggak? Perasaan yang ini ada enggak? Yang ini ada enggak? Itu membantu ya? Betul, betul. Untuk membantu menyadari keberadaan emosi-emosi tadi. Nah, nanti kalau sudah baru, yang ini ada, yang ini ada. Untuk yang ada-ada itu, kemudian kita bisa coba tanyakan ke diri sendiri, tadi apa yang membuat munculnya kok ini? Munculnya kok kecewa? Apa yang saya pikirkan sehingga saya kecewa? Karena saya sebenarnya berharap dia melakukan X, tapi ternyata kejadiannya dia melakukan Y. Jadi, dari saya menyadari perasaan saya bisa trace back kepada pikiran yang memunculkan perasaan tersebut. Kan ada ekspektasi, mungkin ada asumsi, ada harapan-harapan, itu atau keyakinan-keyakinan, itu yang akan berpengaruh terhadap perasaan. Nah, ketika kita semakin peka dengan perasaan dan pikiran-pikiran yang melatar belakangi perasaan tersebut, disitulah kemampuan kita untuk makin peka dengan perasaan anak dan apa nih kira-kira yang melatar belakangi perasaan tersebut itu juga makin bertumbuh. Betul, iya. Setelah itu jadinya kita tahu kita harus ngapain gitu ya. Betul. Nah, setelah itu kita mampu lakukan, next step-nya adalah kita perlu berusaha untuk membangun keyakinan. Nah, kalau ini ngomongnya memang membangun keyakinan, persepsi, mindset, bahwa yang tadi kita bicara itu bahwa emotional moments, khususnya emotional moments anak, itu adalah momen yang berharga justru, bukan momen yang harus dijauhi, dihilangkan sama sekali. Tapi ketika itu muncul, kita justru bersyukur. Karena kita lagi dikasih kesempatan sama Yang Maha Kuasa untuk bisa menolong anak kita bertumbuh lebih lagi dalam hal emosinya. Kita lagi dikasih kesempatan sama Yang Maha Kuasa untuk bisa membangun hubungan yang lebih dekat lagi. Nah, mindset itu memang harus dibangun tuh. Karena itu biasanya tidak otomatis muncul di dalam diri kita sebagai orang tua. Kalau itu sudah jadi sesuatu keyakinan, baru itu otomatis. Tapi kalau belum, itu memang harus diulang lagi. Artinya saya perlu mengafirmasi kepada diri saya sendiri. Ellen, ingat-ingat ya, kalau nanti pagi-pagi nih, nanti ada emotional moments, bersyukur.
itu kesempatan dari Yang Maha Kuasa untuk bisa membangun hubungan lebih dekat. Bersyukur dikasih kesempatan untuk bisa menolong anak membangun emosi jadi lebih cerdas lagi. Jadi saya perlu mengingatkan diri saya sendiri berulang-ulang supaya itu menjadi keyakinan saya. Iya. Karena kalau punya kemampuan tapi nggak punya keyakinan biasanya juga nggak jalan. Jadi dua-duanya itu perlu dibangun secara paralel. Jangan jadi akhirnya kita merindukan kapan nih saya bisa melihat anak saya menumpahkan, mengeluarkan emosinya. Karena kan anak-anak sekarang kan di kamarnya aja bisa 24 jam tanpa keluar kamar gitu ya. Mereka sibuk, orang tuanya juga sibuk walaupun sama-sama di rumah, tapi sibuk dengan gadget mereka masing-masing, sehingga kita nggak pernah melihat anak-anak mengeluarkan emosinya mereka. Mungkin karena sudah terlalu lelah di depan gadgetnya mereka gitu ya Bu Ellen ya. Kalau kita jangan sampai akhirnya kita merindukan momen itu gitu ya. Betul. Dan memang kita nggak bisa pungkiri bahwa masa-masa di mana kita berinteraksi dengan anak ketika dia emosional itu pasti melelahkan, pasti draining secara emosi. Bikin kesal kita juga. Betul, pasti bikin kesel kita juga. Dan itu kita selalu bilang itu difficult conversation lah. Itu bukan easy conversation. Tetapi ya life is not always easy kan ya. Ada hal-hal yang memang difficult dan kita sebagai orang tua mampu kok facing all the difficulties. Kita mampu to have difficult conversation. Tidak nyaman, yes. Tidak enak, yes. Tapi mampukah kita? Mampu. Tinggal masalahnya maukah kita? Karena memang pasti nggak nyaman, pasti nggak enak. Tapi kalau kita mau melewati itu, ya kita bisa untuk membantu anak kita bisa lebih tumbuh lagi dalam emosinya. Karena kan semakin besar anak itu kan, maka emosi yang dia keluarkan kan juga berbeda ketika kecil gitu ya. Saya sih malah jadi khawatirnya ketika masa-masa yang kecil itu kita skip, kita abaikan, ketika mereka besar, persoalannya sudah lebih besar, emosi yang keluar itu sudah nggak bisa kita handle lagi gitu ya. Karena sudah terlalu kompleks gitu dengan masalah yang keluar. Oke, proses pelatihan emosi seperti apa lagi Bu Ellen yang mungkin perlu orang tua sadari juga? Yang berikutnya adalah setelah membangun keyakinan tadi, tentunya dengan punya keyakinan tersebut kita akan punya lebih besar kesediaan kita. Dan biasanya lebih besar kesabaran kita. Karena kita memandang itu sebagai kesempatan gitu ya, bukan sebagai hambatan. Dan ketika itu terjadi, kita bisa lebih sabar ketika anak marah, ketika anak takut, ketika anak itu sedih. Ya. Nah, setelah itu bisa, kemudian kita perlu juga secara paralel membangun kemampuan kita untuk bisa mendengarkan dengan empati. Nah, mendengarkan dengan empati ini tuh nggak sama dengan cuma mendengar aja. Kalau mendengar aja saya selalu bilang kalau nggak perlu dilatih. Selama tidak ada masalah dengan kuping kita secara biologis, ya, secara medis, pasti bisa mendengar. Saya bilang kalau ada gelas jatuh dekat kita nggak effort untuk mendengar pun pasti terdengar. Itu cuma mendengar aja. Tapi kalau mendengarkan, anak ngomong bla 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 bla, belum tentu kita nangkep tadi kamu ngomong apa gitu ya. Karena itu kesel banget tuh kalau harus ngulang lagi mah, itu udah emosinya juga udah beda, ngungkapinnya kan juga udah lain kan kalau udah yang kedua. Betul karena udah muncul kamu nggak dengerin ya. Kalau dari ketika kita muncul kamu nggak dengerin, biasanya itu akan otomatis terkonek dengan so ini nggak penting buat kamu. Jadi udah ya itu sudah ketika yang kedua sudah menceritakannya dengan beban tadi, dengan adanya persepsi-persepsi tadi yang pasti beda, terus seperti yang tadi dikatakan nggak akan sama seperti yang pertama. Makanya penting banget tuh untuk kita bisa membangun kemampuan mendengarkan dengan empati tadi. Jadi bukan cuma sekedar mengkolek data. Nah, di sini perlu latihan, bukan cuma masalah fokus. Kalau tadi kan mungkin karena masalahnya nggak fokus gitu ya, karena mungkin fokusnya sedang ke hal yang lain. Tetapi selain fokus, yang namanya mendengarkan dengan empati itu juga tidak cuma dengan telinga, tapi bagaimana kita menggunakan mata kita untuk bisa menangkap ekspresi-ekspresi emosi. Karena kan biasanya kalau ya selama kita bukan aktor atau aktris yang hebat banget, pasti ekspresi emosi itu akan muncul lah di wajah. Ya. Jadi bisa jadi misalkan kita perhatikan anak ini bilang, enggak kok aku nggak kesel sama si A, ya.
tapi mungkin wajahnya kelihatan dia kesel Betul. gitu Dari ya. mimiknya kita bisa baca ya. Betul. Jadi Hmm. mendengarkannya sekali lagi nggak cuma dengan telinga menangkap apa yang dikatakan, tapi berusaha menangkap keseluruhan dari apa yang terkomunikasikan, baik verbal maupun non-verbal. Nah, kalau kita bisa lihat itu kan kita bisa ngomong ke dia, reflect back, observasi kita gitu. Oh, oke. Tapi mama agak curious ya, soalnya entah kenapa mama menangkap mimik kamu tuh kayak kesel gitu. Walaupun memang tadi mama denger sih kamu bilangnya nggak kesel, tapi kok tertangkapnya oleh mama wajahnya terlihat kesel. Ntar dia akhirnya nunduk terus Bu kalau kita bilang gitu. Itu pun nggak apa-apa, nggak Oke. apa-apa karena gini kita Itu bisa respon juga ya. ya. Betul, betul. Artinya kita bisa bilang, oh mama perhatikan di sepanjang percakapan kita yang beberapa menit ini kayaknya kamu nunduk terus. Apa yang ada di pikiran kamu? Jadi itu kan akan membuat percakapan terus bergulir. Ya. Tanpa anak merasa dipojokkan, diapain. Tapi kan kita benar-benar datang dari curiosity, dari keingintahuan, keinginan untuk mengerti, memahami anak. Iya. Jadi itu menolong untuk kita sekali lagi membuat percakapannya bergulir dengan cara yang anak itu merasa, oh iya, mama perhatian banget ya. Dia lihat mamanya tulus nih ya. Wajahku atau notice ya aku tuh. Iya, dia lihat mamanya tulus bukan kepo gitu kan, beda antara kepo sama tulus ya. Gitu kan ya Bu Ellen ya, bener nggak sih? Betul. Kalau betul Bu, betul. Jadi kalau kepo kan kita pengen tahu hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu terkait, penting, ya. Iya. Tapi kalau tulus kan kita datang. Betul. Kalau tulus kita datang dengan keingintahuan berdasarkan apa yang sedang terjadi nih. Dia lagi nunduk, ekspresi wajahnya marah, atau kita juga bisa bilang ke dia, okay, mama lihat atau mama dengar. Jadi yang kita tangkap nggak cuma kata-kata, tapi bagaimana itu dikatakan. Misalkan kayak tadi dia bilang, enggak, aku nggak kesel kok. Jadi kan kita bisa menangkap kata-katanya bilang nggak kesel, tapi kok nadanya kayak kesel gitu ya. Nah itu pun kan sesuatu yang kita bisa coba sampaikan. Oke, mama tadi emang dengar kamu bilang nggak kesel, nadamu, somehow mama kok menangkap ada kekesalan. Mungkin mama salah. Apa sebenarnya yang ada dalam pikiran kamu saat ini? Jadi itu sekali lagi akan sangat menolong untuk anak bisa ya. Aku ngomongnya nggak kesel tapi nadaku kesel ya ternyata ya gitu. Itu kan menolong dia untuk punya kesadaran tadi gitu ya, bahwa oh iya ternyata kekesalan itu nggak cuma dicatatkan secara verbal tapi bisa terekspresikan lewat nada suara. Itu kan sesuatu yang anak juga jadi belajar dari percakapan ini. Jadi itu membangun juga kemampuan anak untuk bisa mendengarkan lebih peka karena dia belajar dari mamanya, dia belajar dari papanya. Oh mama kalau dengerin tuh kayak gini, oh papa kalau dengerin tuh kayak gini. Saling yang akan tertransfer kalau kita lakukan secara konsisten. Iya. Berarti proses itu kita tidak bisa anak merasa sangat dimengerti oleh orang tuanya. Berarti proses itu tidak bisa kita lakukan secara jarak jauh atau by WA atau segala macam gitu ya Bu Ellen ya? Atau nggak efektif gitu jatuhnya ya? Kalau cuma lewat teks memang sulit sekali ya. Kalau lewat phone masih bisa karena kalau phone kan kita bisa tangkap at least. Atau kalau lewat Zoom gini kita masih bisa lihat wajahnya lah ya. Tapi kalau teks memang sulit sekali. Teks cuma menangkap kata-kata. Itu pun kata-kata yang sudah diedit biasanya. Iya, dan kita mungkin berbeda juga ya pengertian kita dengan apa yang disampaikan di teks itu. Ya, proses pelatihan emosi selanjutnya Bu Ellen apalagi nih yang perlu kita ketahui gitu supaya kita bisa benar-benar memahami emosi anak-anak kita dan kita tahu bagaimana. Ya, jadi setelah kita bisa tadi kan yang pertama kita berusaha mengenali dulu nih emosi-emosi yang ada di dalam diri kita supaya kita bisa juga lebih peka mengenali emosi anak. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membangun keyakinan kita bahwa yang namanya emotional moment itu adalah justru kesempatan dan kita perlu bersyukur setiap kali ada emotional moment walaupun memang nggak enak, walaupun memang nggak nyaman, tapi itu kesempatan. Ya nggak semua orang dapat kesempatan itu mungkin. Kemudian yang ketiga, tadi kita bicara bagaimana kita membangun kemampuan untuk berbicara dan memberikan respon yang empatik ketika kita mendengarkan. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita menolong anak. Kalau tadi kan semuanya ada di kita nih. Nah, yang berikutnya adalah udah mulai bergeser ke anak.
bagaimana kita bisa menolong anak untuk bisa menemukan kata-kata, untuk bisa menamai, melabelkan emosi-emosi yang ada di dalam dirinya dia. Dalam hal ini artinya kan dia membangun kesadaran, karena dia sekarang punya nama. Dan ini sebenarnya sudah dibuktikan oleh banyak penelitian. Jadi tindakan untuk bisa memberikan label terhadap emosi-emosi yang ada di dalam diri, itu oleh penelitian sudah ditemukan itu memang tindakan itu aja, memberi label terhadap emosi, sangat mampu memberikan efek yang menenangkan kepada sistem saraf. Karena ternyata ketika itu terjadi, anak-anak yang diteliti itu, mereka jauh lebih cepat untuk bisa recover gitu ya dari hal-hal yang tidak mengenakan. Karena kalau kita jadi sadar, kita tahu. Ya, kalau kita belum sadar, kita kayak alert terus, subconscious sistem sarafnya alert. Ini apa ya? Ini apa ya? Ini apa ya? Tapi begitu kita udah tahu, oh ini. Itu, makanya dia memberikan efek yang sangat menenangkan secara bawah sadar. Sehingga itu menstimulasi anak jadi lebih mampu untuk bisa meresponi dengan kondisi yang lebih tenang. Dibandingkan dia nggak tahu, dia nggak bisa kasih label terhadap apa nih emosi yang ada di dalam diri ini. Contohnya gimana ya Bu Ellen contohnya? Misalnya gini, kita lihat kayak kita di buku yang kita mau terbitkan nanti, yang Vera, Di buku Vera kedua ini, Vera Frustasi. Itu kita bilang, oh ya, alisnya Vera itu mulai mengernyit, terus rahangnya tuh mulai menegang. Ya. Oh ya, jadi ini kayaknya dia kamu frustasi. Jadi bagaimana apa yang diamati itu bisa menolong anak untuk, oh ya, kayaknya kalau dia ngerasa rahangnya mulai menegang, oh ya berarti ini ada perasaan frustasi. Ya. Kemudian kalau yang kayak di buku Vera yang pertama, yang Vera takut gelap, ya. Bagaimana dia mulai menyadari, oh iya ternyata ketika jantungnya mulai berdetak kencang, itu ada kemungkinan dia takut. Ya. Jadi dia punya kesadaran tentang berbagai hal yang terjadi dalam dirinya, dan dia bisa mengaitkan itu dengan emosinya. Dan itu dia membuat dia jadi, oh ini tandanya saya takut, oh ini tandanya saya frustasi. Sehingga tadi itu memberikan efek yang secara bawah sadar menenangkan sistem saraf. Iya, dia lebih tenang ya, dia lebih tenang, dan dia jadi nggak panik gitu ya Bu, mungkin ya. Betul, karena sudah tahu, oh ini tuh ini. Ya. Sama lah, manusia itu selalu punya kecemasan terhadap hal-hal yang kita sebut uncertain. Itu kan ada yang namanya fear of the uncertainty gitu ya, dan itu normal semua manusia, berbagai usia, latar belakang. Begitu itu udah lebih certain, kita biasanya akan lebih tenang. Anak-anak pun demikian, cuma memang level certainty-nya beda. Mungkin kalau mereka level certainty-nya adalah mengetahui apa sih sebenarnya yang terjadi, itu buat mereka itu udah certain gitu. Kalau kita mungkin certainnya kapan ya pandemi ini berakhir gitu. Jadi banyak hal yang dan berbagai level kalau kita bilangnya certainty, tapi prinsipnya sama, bahwa ketika certainty itu lebih besar, itu akan menstimulasi otak kita untuk bisa lebih cepat masuk ke calm state dibandingkan kalau uncertainty-nya yang besar. Nah, disitulah kemampuan kita untuk bisa menolong anak melabelkan dengan memahami, mengkaitkan berbagai hal dengan tadi, ya jantungnya deg-degan itu berarti kemungkinan kamu takut. Ya. Kalau kamu lagi alisnya udah mulai mengernyit, itu mungkin kamu frustasi. Dan itu tapi perlu diseimbangkan ya, artinya bukan berarti bahwa itu kita kasih tahu anak mesti feeling gimana. Maksudnya gini, oke, kalau kamu deg-degan, kamu mesti lakukan ini. Kalau kamu kalau kamu udah mulai alisnya mengernyit, kamu harus lakukan. Nggak itu. Begitu ya? Iya, itu akan menjadi next step. Jadi jangan di bypass, jangan di shortcut. Karena kalau itu yang terjadi, kesadaran anak tentang emosinya jadi nggak terdevelop. Iya. Dan anak juga jadi nggak punya vocab, nggak punya perbendaharaan kata untuk bisa menamai ini apa sih sebenarnya yang ada di dalam diri ini. Jadinya juga akan menolong, itu akan membuat anak jadi cepat bisa punya wrong conclusion. Jadi kesimpulan-kesimpulan yang salah tentang dirinya. Misalkan kalau dia tidak menyadari bahwa oh ya jantungnya deg-degan ini adalah karena dia takut, dan dia takut itu adalah karena mungkin dia habis mimpi buruk ya. Dan kalau kita terlalu cepat masuk kepada oke, kalau kamu deg-degan yang kamu lakukan adalah bla 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 misalkan. Nah,
ketika dia tidak diberikan kesempatan mengenali emosinya, dia tidak diberikan kesempatan untuk bisa memaknai, tidak cuma mengenali tapi memaknai emosinya secara sehat, langsung masuk kepada solution gitu ya. Disitulah kemungkinan kesimpulan yang salah Salah, terjadi. Anak bisa berpikir, oh iya kayaknya kok saya kayak gini, ini tuh berarti saya lemah gitu. Karena langsung masuk kepada solusi. Karena biasanya dalam kondisi demikian anak itu sulit sekali masuk ke solusi tersebut. Karena ada proses yang terputus di situ ya, Bu Ellen ya. Betul. Jadi Karena ketika ada dia proses merasa tertentu. deg-degan, kalau saya deg-degan nih saya harus begini nih, gitu. Kalau saya lagi frustasi saya gini nih, gitu ya. Ya, dia nggak bisa memahami ini deg-degan ini apa sih Karena sebenarnya yang apa? terjadi. Ya. Dan dia juga nggak bisa memaknai, bukan cuma mengenali, tapi memaknai deg-degan ini sebagai sesuatu yang normal. Karena langsung dikasihnya ke solusi. Bahwa it's okay loh kalau kamu takut. Misalkan kita bilang, deg-degan tuh tandanya mungkin kamu takut. Dan it's okay kalau takut sekali-sekali. Mama atau papa juga sekali-sekali masih takut. Nggak apa-apa, takut itu normal. Itu tandanya kita masih manusia. Ya. Selama kita nggak dikuasai terus-menerus sama perasaan takut. Jadi kalau kayak gitu kan dia bisa lebih calm, dan dengan dia lebih calm dia justru lebih mampu untuk bisa berpikir solusi. Tapi kalau dalam kondisi masih takut dia harus langsung masuk solusi, biasanya sulit sekali memang untuk anak. Iya, betul. Ketika nanti dia besar, taruhlah kalau dia laki-laki gitu ya, saya ngebayangin dia jadi mungkin di antara teman-temannya gitu digosipin, dia cowok cool loh gitu. Gitu kan ya Bu ya, bisa jadi kan kayak itu kan karena ada proses yang sudah dia lewati. Makanya kenapa dia jadi cowok cool, itu kan nggak ujuk-ujuk jadi cool gitu kan. Betul. Dan saya yakin yang kayak gitu akan jadi banyak idaman wanita. Iya, makanya berarti kita harus menciptakan itu kan anak-anak yang cool gitu kan. Iya, oke. Betul. Oke, proses pelatihan emosi ini menarik. Apalagi Bu Ellen? Selanjutnya, step selanjutnya. Setelah orang tua itu mampu menolong anak untuk bisa mengenali emosinya, kemudian memaknai juga emosinya secara lebih sehat, terutama memaknai emosi-emosi negatif secara sehat. Bahwa emosi negatif itu tidak berarti kamu lemah, itu tidak berarti juga kamu bukan anak yang nggak baik. It's just part of life. Karena kan tadi di awal kita udah bilang bahwa emosi itu just part of life, gitu ya, tidak bisa dihindari keberadaannya from time to time. Nah, kalau itu sudah, barulah kita masuk kepada finalnya. Finalnya yaitu tadi, solusi tadi. Ya. Berbicara tentang strategi-strategi untuk bisa problem solving. Kalau takut berarti yes, itu normal. Tapi kan kita nggak mau dikuasai takut terus-menerus. So, apa nih yang kita bisa lakukan? Atau kalau kita frustasi pun normal. Kalau belajar hal-hal baru kadang frustasi. Mama atau papa juga kalau lagi belajar hal-hal baru kadang frustasi, perlu refreshing untuk bisa menenangkan diri. Tapi mama papa berusaha juga supaya nggak frustasi terus-menerus. Nah, jadi kita bisa masuk kepada problem solving sekarang. Berarti anak bisa diizinkan juga sebelum masuk ke problem solving itu Bu Ellen. Berarti anak kita izinkan juga untuk melihat frustasi yang dialami oleh orang tuanya. Yes, sehingga dia bisa merasa bahwa ya memang itu normal gitu ya. Wah, nggak cuma saya sendirian yang kayak gini, mama papa pun juga kayak gini. Dan faktanya saya yakin, mau usia kita berapapun, pasti kita akan tetap merasakan takut from time to time. Mau kita usia berapapun, dengan emosi secerdas apapun, pasti tetap akan ada perasaan frustasi yang muncul dari waktu ke waktu. Karena kan itu cuma part of life aja, part of being human. Nah, itu yang kita mau coba bantu anak punya kesadaran itu. Dan ketika dia bisa punya kesadaran itu, tadi itu yang Bu Riama bilang, dia akan bisa lebih accepting kepada orang lain yang punya juga emosi itu. Karena dia tahu it's just part of being human. Dan nggak ada sesuatu yang salah dengan itu. Asal diresponi dengan baik. Nah, ketika kita masuk ke solusi ini, nah di sini pentingnya kita mulai set limit. Set limit tadi, misalkan kalau dari buku yang tadi Vera frustasi, karena dia frustasi dia lempar botol, terus botol yang dia mau buka dia nggak bisa buka, terus dia lempar, akhirnya kena ke kepala kakaknya. Waduh, terus? Nah kemudian si kakaknya ini jadi kakaknya ada 2, kakaknya yang lebih besar ini
sebagai contoh model gitu ya, model orang yang bisa meresponi anak dengan baik dan memberikan emotion coaching setelah dia membantu mengenali perasaan, memaknai perasaan, kemudian dia mulai setting limit di dalam percakapan itu di buku itu. Oke, Vera, it's okay, kamu frustasi from time to time. Memang kalau belajar hal-hal baru bisa bikin frustasi. Tapi kalau frustasi, tidak baik melempar barang. Kalau frustasi, kita bisa bicara baik-baik apa bantuan yang diperlukan. Jadi setting limit bahwa frustasi itu oke, tapi tidak dengan diekspresikan untuk melempar barang. Tapi ada cara lain. Nah, jadi sekali lagi mulai masuk kepada problem solving. Mana yang oke, mana yang tidak oke. Setelah anak sekali lagi merasa dia dimengerti, setelah anak merasa diterima, setelah anak bisa memaknai. Tidak di shortcut, jadi ini harus selalu menjadi proses yang paling akhir. Nah, biasanya orang tua tuh shortcut. Ya. Maunya langsung masuk ke solusi, padahal sekali lagi kalau anak belum masuk ke dalam calm state, itu sulit sekali anak masuk kepada solusi. Itu sesuatu yang memang harus dilalui prosesnya. Ya. Kalau mau prosesnya bisa efektif sebagai emotion coaching. Yang tentunya akan menolong anak bisa membangun kecerdasan emosinya ya nantinya. Dan juga selain itu menolong anak untuk punya goal gitu ya. Punya goal artinya jadi kamu kalau lagi kayak gini kamu berharapnya kayak gimana sih sebenarnya. Jadi bukan dari mama pengennya begini. Kalau kamu lagi kayak gitu mama pengennya begini, atau kalau lagi kamu kayak gitu papa pengennya begini. Tapi kan itu cuma keinginan kita. Itu fokusnya ke kita. Betul. Sehingga anak jadi merasa kok kayaknya saya tidak diperhatikan. Kok keinginan saya nggak sepenting keinginan papa mama. Tapi kita juga bisa jadi sebenarnya kamu pengennya gimana kalau lagi dalam kondisi kayak gini. Nah itu akan menolong di dalam problem solving ini. Ya. Karena anak jadi lebih kooperatif biasanya. Karena dia merasa di-treat sebagai equals dalam hal seberapa perasaan dan pikirannya juga penting di dalam keluarga ini. Jangan sampai akhirnya dia merasa dia menjadi warga kelas 2 gitu ya di rumahnya ya. Betul. Bahwa yang penting adalah perasaan papa mama. Saya nggak penting. Kita perlu mengevaluasi juga, Bu Ellen. Tentunya ya. Evaluasi itu misalkan gini. Kayak di contoh buku itu awal-awal dia udah dibuatin tempat di mana di situ ada mainannya dia gitu ya. Yang dia kalau udah mulai merasa kesel dia bisa datang ke tempat itu untuk bisa kembali menghibur dirinya sendiri. Tapi kemudian di belakangan, tapi aku kadang bosen ke sana ketika ada percakapan ini ya. Aku kadang bosen ke sana. Oh ya nggak apa-apa, bosen itu bagian yang normal juga. Jadi kalau kamu bosan ke sana apalagi dong yang bisa dilakukan. Jadi ada eksplorasi tadi. Bukan cuma papa pengen begini, mama pengen begini, tapi yuk kita sama-sama berpikir apa yang efektif buat kamu dan juga bisa dilakukan dan acceptable untuk papa mama. Jadi ya tadi semuanya warga kelas 1, nggak ada warga kelas 2. Iya, setelah itu akhirnya setelah kita mengevaluasi dan selanjutnya jadi lebih enteng lagi karena dia akhirnya tahu apa-apa yang harus dia lakukan, solusi-solusi ke depan ketika dia menghadapi masalah-masalah itu gitu, baik di rumah ataupun juga di luar rumah ya Bu Ellen ya. Iya, betul sekali. Jadi dengan dia udah punya reservoir kan udah dibantu berpikir nih. Oke, bisa begini, tapi kalau lagi bosan lakukan yang A, bisa lakukan yang B. Kalau yang B nggak mau, mungkin bisa lakukan juga yang C gitu misalkan. Ya, itu yang kita bantu. Di buku Vera tuh dia kasih 3 solusi. Nah, nanti dia ketika dia mulai kesel lagi, dia kan udah tahu, udah punya bank solution-nya lah istilahnya gitu ya. Dia udah oke, saya ngapain ya? Mau yang A atau yang B atau yang C. Dan juga kita juga bisa open, oke kalau A, suatu hari nanti A, B, C ini 3-3-nya nggak mau, yuk kita ngobrol lagi. Siapa tahu kita bisa ketemu yang D, atau bisa ketemu yang E. Jadi dia tahu bahwa everything has solution. Everything has solution. Betul, nggak ada yang tidak ada solusinya, itu nggak ada gitu. Jadi dia selalu punya harapan ya, kita kayak menanamkan kepada mereka bahwa segala sesuatu kalau itu kita proses dengan baik pasti akan ada solusinya gitu. Betul. Dan bahwa ternyata punya perasaan negatif itu it's okay, itu sehat, selama itu bisa diresponi dengan baik. Dan ternyata selalu ada hal-hal baik yang kita bisa lakukan sebagai respon. Itu kan membangun keyakinan juga ketika dia
tumbuh besar gitu nantinya. Bagaimana dia meresponi emosi-emosi yang ada di dalam dirinya. Seperti itu. Oke, berarti di buku yang kedua ya, Bu, Vera Frustasi, kita akan mendapatkan contoh-contoh pelatihan emosi ini dan juga pilihan-pilihannya gitu mungkin ya. Ini lanjutan dari buku yang saya pegang ini, yang Vera Takut Gelap. Bu Ellen, oke, apa yang ingin Anda sampaikan, Bu Ellen, di kesempatan akhir ini? Ya, jadi memang kalau kita ingin membesarkan anak sehingga ia bisa menjadi anak yang tidak cuma cerdas secara intelektual, Ya. tetapi juga cerdas secara emosional, mau nggak mau kita nggak bisa lari dari yang namanya emotion coaching. Itu udah hal yang sifatnya standar untuk kita lakukan Iya. kalau kita mau membangun anak yang cerdas secara emosional. Dan hopefully percakapan kita hari ini bisa membantu para orang tua. Pastinya. Iya, oke. Terima kasih Bu Ellen untuk waktunya, untuk sharingnya juga di hari ini, Bu Ellen. Sama-sama, Iya. terima kasih Bu Oke, Riyama baik. percakapannya. Iya, terima Sampai kasih sekali bertemu. lagi Bu Ellen. Sampai ketemu lagi. Iya, oke. Oke, Baik, terima kasih untuk saya seluruh. pamit ya. Oh iya, thank you Bu. Ya, terima kasih untuk seluruh pendengar yang sudah menyaksikan dan juga mendengarkan. Yang pasti sekali lagi tidak melulu gitu ya, kita berbicara tentang intelektual tapi juga tentunya kecerdasan emosi. Sekali lagi untuk Anda yang ingin sekali menyaksikan obrolan saya bersama dengan Bu Ellen Patricia tadi, silakan bisa menyaksikan kembali melalui YouTube channel di Heartline Freeze! Network. I'm Ma Baker. Put your hands in